empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. To where we started out. Get me out of now. To where we started out. Oh no. Baik, saya ulangi sekali lagi, perkenalkan nama saya Niko dan pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang profil perusahaan kami. Yang pertama, saya akan bacakan dari mana sih asalnya nama Tuto Travel itu sendiri. Nama Tuto Travel itu berasal dari kata tuto yang artinya tutoring dan travel yang artinya traveling. Maka dari itu semua kita membuat perusahaan yang bernama Tuto Travel. Itulah asal usul dari nama perusahaan kami. Kami adalah startup company yang sudah resmi berdiri pada tanggal 1 Oktober 2018 dengan tim yang cukup berpengalaman selama lebih dari 8 tahun. Lalu kami sendiri adalah mempunyai layanan wonderful service atau layanan terpadu, yaitu kita mulai dari kursus Mandarin, lalu kami itu menyediakan ada ujian HSK, lalu kami memberikan konsultasi kepada calon klien kami yang ingin melanjutkan pendidikannya ke luar negeri, khususnya ke negeri China untuk saat ini. Lalu kami juga berkomitmen setelah lulus anak tersebut, maka kami akan bantu proses rekrutmen mereka ke perusahaan multinasional. Lalu kami juga sudah cukup berpartner dengan ratusan universitas di negara China, universitas negeri di China, maaf. Lalu juga sudah bekerja sama dengan puluhan perusahaan multinasional di Indonesia untuk bagian rekrutmen dan telah mengakomodir lebih dari 300 siswa untuk pendidikan ke China dengan program subsidi dan mendapatkan pekerjaan setelah lulus. Berikut adalah sedikit profil dari direktur kami, yaitu Ibu Feby Milian Kusuma yang berpendidikan S1 di Sastra China BINUS, lalu mengambil S2 pendidikan bahasa Mandarin di China. Lalu pada tahun 2014 sampai 2017 beliau pernah bekerja di perusahaan China. Lalu dari tahun 2018 sampai sekarang menjabat sebagai direktur di Tuto Travel. Lalu ada Ibu Mega dan ada Mr. Nick Torres. Berikut adalah visi dari Tuto Travel. Nah, sedikit saya memberitahukan tentang latar belakang terjadinya visi ini adalah dahulu pengalaman tim kami sebagai mahasiswa-mahasiswi yang pernah berkuliah di luar negeri, khususnya di Tiongkok, dan mengalami kesulitan yang sama dalam
dalam pengambilan keputusan untuk melanjutkan sekolah ke luar negeri, seperti pilihan jurusan, kesulitan dalam pengurusan dokumen, kendala bahasa, perbedaan budaya, dan pencarian kerja setelah lulus, maka kami pun ingin membantu para siswa dan siswi tersebut atau calon klien kami untuk mempermudah dan memperlancar proses pendaftaran maupun penerimaan di universitas dengan keringanan biaya pendidikan maupun mempermudah dalam pencarian pekerjaan setelah lulus. Bagi kami, keberhasilan proses pendaftaran kuliah, bekerja maupun kesuksesan dari calon klien kami kelak, kami adalah bagian penting dari kunci sukses dan Tutorefl. Maka dari itu, terciptalah visi untuk menjadi perusahaan konsultan pendidikan luar negeri maupun konsultan SDM dengan layanan terpadu dengan memberikan solusi dan layanan secara menyeluruh dan terbaik di Indonesia. Begitu. Lalu misi kami berasalkan dari visi tadi adalah menjadi konsultan pendidikan yang one door full service atau layanan terpadu. Lalu yang kedua, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan konsultasi terbaik untuk klien kami. Lalu kami bisa membantu siswa dan siswi untuk menguasai kemampuan sesuai standar internasional. Untuk saat ini yaitu bahasa Mandarin. Lalu yang terakhir adalah membantu para klien kami yang nantinya sudah lulus atau bahkan yang sekarang lulus, kita memberikan konsultasi lalu bisa menemukan bagaimana nanti masa depannya. Seperti itu. Lalu berikut adalah layanan kami dari misi tersebut, kita mengerucutkan, jadi kita mempunyai program kuliah ke luar negeri, lalu sebelum kita kuliah ke luar negeri, biasanya kami juga memberikan pelatihan bahasa atau kelas bahasa, guna untuk memberikan edukasi sebelum kita berangkat ke sana dan juga supaya tidak adanya culture shock, seperti itu. Lalu terkadang ada beberapa dari universitas yang memerlukan yang namanya ujian bahasa ini. Nah, kami juga cukup menyediakan di sini, khususnya untuk ujian HSK tersebut. Lalu setelah mereka lulus, kami akan memberikan bagi mereka konsultasi agar saat mereka lulus ini mereka tidak menganggur, jadi mereka bisa langsung mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuan siswa dan siswi tersebut. Lalu berikut adalah universitas-universitas yang sudah bekerja sama dengan kami dari tahun 2018 sampai sekarang. Lalu di sini ada perusahaan yang bekerja sama juga dengan kita, yaitu yang pertama ada Finansialku. Setidaknya kami pernah memberikan pelatihan bahasa kepada mereka dan sekarang mereka bekerja sama juga dengan kami. Lalu ada partner pembayaran kami, yaitu adalah Coinworks. Nah, nanti di sini ada berbagai macam metode pembayaran yang cukup menarik untuk kalau adanya klien nanti yang ingin melanjutkan seperti itu. Lalu mengapa kita itu mengajukan diri atau mengapa sih harus Tutorefl? Yang pertama, keuntungan yang kami akan berikan adalah memberikan konsultasi gratis dan biaya agent. Karena yang kita ketahui adalah biasanya di saat kita pertama melakukan konsultasi aja banyak yang memberikan harus membayar atau apa. Dan di sini di Tutorefl kita berikan konsultasi, bahkan jika nantinya memang belum berkesempatan menjadi bagian dari Tutorefl, maka tetap kami akan masih bisa memberikan konsultasi seperti itu. Lalu one stop full service atau kami itu layanan terpadu. Jadi kita itu akan memberikan semua dari mulai mendaftar sampai nanti berangkat, itu tuh kita tidak perlu, calon klien kami tidak perlu yang namanya harus ke Guarantor, harus ke translator. Di sini semua kami sudah sediakan. Jadi cukup datang, berkonsultasi, lalu jika nantinya bisa bergabung dengan kami, maka tidak perlu mencari orang-orang yang lain. Lalu itu seperti yang saya katakan tadi, kami juga menyediakan Guarantor, jadi sudah dijamin kalau di sini untuk masalah dokumennya dan segala macam semua pasti kita bantu untuk legalkan. Lalu tim kami juga cukup responsif dan berpengalaman, yaitu sudah memiliki lebih dari 8 tahun seperti yang dikatakan tadi.
Lalu bagi nanti calon siswa kita atau calon bayan kita itu, bagi yang akan ingin bergabung dan mau bersekolah ke China tersebut, kami akan memberikan gratis pelatihan bahasa Mandarin sebelum mereka berangkat, yaitu dengan tujuan agar mereka mengetahui berkenalan dengan bahasa dan budaya dari China sendiri dan mengurangi culture shock tersebut. Lalu ada pembayaran yang cukup fleksibel, seperti yang saya katakan tadi, kita berpartner dengan perusahaan-perusahaan tertentu yang bisa memberikan bagaimana metode-metode pembayaran untuk calon kami. Lalu proses pendaftaran dan penerimaan yang cukup mudah, karena kami juga untuk proses pendaftaran seperti saya katakan tadi sudah cukup berkonsultasi, dan ini tidak perlu yang namanya mencari ke tempat-tempat untuk orang-orang yang lain untuk misalnya translasi dokumen dan segala macam. Kita di sini sudah ada. Lalu penerimaan yang mudah dan cepat karena kami sudah bekerja sama dengan beberapa universitas tadi. Berikut adalah sedikit perjalanan kami, yaitu ada dari galeri ini. Jadi 2013 sampai ke tahun 2018 tersebut. Ini pada saat beliau mau mengantarkan, lalu proses kuliah, lalu saat mau berangkat, begitu. Lalu ini juga ada di saat di bandara, bagaimana kita mengantar mereka. Lalu ini adalah galeri juga di tahun 2019. Kebetulan tim kami berkesempatan untuk bisa datang ke China dan kita bisa melihat sedikit aktivitas-aktivitas di sana. Jadi kita pada saat nanti kita akan mengirim mahasiswa kita ke sana, pastinya kita tidak akan meninggalkan begitu saja. Kami pasti akan bimbing mereka sampai ke sana untuk pada saat itu. Tapi karena kita ketahui bahwasanya saat ini sedang pandemi, maka mungkin belum namanya di sana. Nah, seperti saya katakan tadi, jadi pada tahun 2020 ini karena terjadinya pandemi ini, kami hanya bisa memberikan daftar sampai di Universitas China, tapi cara pembelajarannya masih online. Maka ini kami belum bisa memberikan dokumentasi aktivitas mereka, tapi ini adalah mahasiswa-mahasiswa kami. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang bisa mengenali wajah-wajah mereka. Ini di tahun 2020. Lalu ini di tahun 2021, kami sudah cukup dikenal oleh beberapa sekolah, dari khususnya ada di Pulau Jawa, lalu kami juga sudah cukup dikenal di Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan, semua ada di sini. Oke, terus selanjutnya ini adalah contoh dari dokumen yang diberikan dari Universitas China tersebut. Jadi pada saat nanti siswa tersebut diterima dari universitas tersebut, maka bisa dilihat di sini ada admission-nya dan ada surat penerimaan dari mereka. Jadi kami akan memberikan di saat kita diterima dari universitas, dokumen ini akan menjadi bukti bahwasanya ini benar-benar akan bersekolah di sana, bukan abal-abal yang setelah dia dapat, oh ya dinyatakan lulus tapi tidak ada bukti. Nah, ini adalah salah satu contoh buktinya, seperti itu. Lalu ini sedikit galeri tentang head office kami, yaitu yang berada di apartemen Grand Palm. Ini kebetulan pada beberapa tahun silam itu ada dosen dari universitas yang mendatangi head office kami, dan inilah fotonya. Lalu ini pada saat kami lagi proses untuk konsultasi, dan jika nanti dia berminat pasti akan kita lanjutkan seperti itu. Oke, cukup sekian, dan ini adalah kontak dari kami. Jadi dari Bapak Ibu, semoga nanti kami bisa memberikan pelayanan kami untuk Bapak Ibu jika nanti ada di sekolahnya yang mungkin menginginkan untuk berkuliah ke luar negeri, khususnya ke negeri China, itu nanti bisa mendatangi head office kami di apartemen Grand Palm Residen di Duri Kosambi, Jakarta Barat. Lalu bisa atau bisa kontak admin kami, atau bisa kunjungi website kami di www.travel.com. Oke, untuk selanjutnya kami ada sedikit video.
kita berdua adalah mahasiswa Indonesia yang sekarang lagi kuliah di Nanchang Institute of Technology. Sekolah ke China karena sekarang ini kan Indonesia sama China itu lagi banyak menjalin kerjasama. Jadi kemampuan berbahasa Mandarin itu sangat diperlukan dan juga biaya kuliah di sini itu sangat terjangkau. Nah, kita bisa mendapatkan biaya kuliah yang terjangkau beserta beasiswa itu juga karena bantuan dari Tutor Rafael. Jadi Tutor Rafael membantu kita dalam proses pengurusan dokumen, pengurusan visa, keberangkatan sampai penjemputan kita di sini. Jadi buat teman-teman semua yang masih ragu atau takut untuk sekolah ke China, jangan risau. Kontak aja langsung Tutor Rafael untuk info lebih lanjut. Halo, gue Joshua. Gue anak tutor Rafael angkatan, gue jalan ke Cina 2015. Sekitar bulan September waktu itu gue dapat di Yangzhou Polytechnic Institute di Yangzhou, Jiangsu. Kesan gue nggak pernah nyesel deh. Pokoknya berangkat ke Cina belajar bahasa nggak akan pernah nyesel dan pengen banget nih gue ulangi. Salah satu fase hidup gue yang pengen gue ulang adalah ketika gue belajar Mandarin di Cina. Maksudnya gue dengar dari banyak orang gitu yang liburan ke Cina, katanya Cina jorok, gini, aduh nggak enak buat tinggal. Tapi buat gue di Cina nyaman banget. Terus kebetulan gue di kota kecil, jadi anything serba murah. Lu kayak belanja H&M, lu belanja Zara, kayak anything serba murah. Lu makan murah, terus transportasi umum mereka gila, bagus banget. Dan lu bisa kemana aja tanpa lu harus punya mobil atau kendaraan pribadi. Itu enak banget sih, itu yang nggak bisa lo dapet di Indo. Ya, sekian kesan dan pesan gue. Thank you banget Ci Feby dari Tutor Rafael yang menyalurkan gue dari Indonesia ke Cina. Thank you. Tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Niko untuk bantuannya di sesi pertama kita. Oke, selamat siang kepada Bapak Ibu. Suara saya terdengar nggak ya? Halo. Terdengar. Oke, ya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktu untuk bisa join ke webinar Tutor Rafael pada hari ini 13 Mei 2022. Terima kasih juga telah mau bergabung untuk mendengarkan tentang penjelasan kesempatan untuk kuliah bersubsidi ke negeri Tiongkok. Oke, mungkin tanpa berlama-lama waktu lagi, saya langsung saja ke inti pembahasan kita hari ini ya. Oke, perkenalkan nama saya Feby Milian Kesuma. Saya selaku Direktur Tutor Rafael, yang dimana sudah dijelaskan tadi dengan Niko bahwa Tutor Rafael sendiri sudah berjalan dari tahun 2018, namun secara program dan prosesinya itu sudah berjalan sebelum 2018. Oke, jadi saya lanjutkan. Kenapa sih harus Tiongkok gitu? Kenapa negara Tiongkok? Oke, yang pertama Tiongkok sendiri ini karena kan saya pernah kuliah di sana. Jadi saat saya kuliah di sana, saya melihat bahwa selain kita kuliah untuk belajar jurusannya, di sana kita juga belajar bahasa dan budaya Tiongkok. Jadi kebetulan saya S2 di sana, saya ambil ilmu pendidikan bahasa Mandarin untuk orang asing, MTCSOL gelar saya. Nah, selama kuliah itu kita diajarkan untuk belajar bahasa dan budaya Tiongkok. Jadi kita diajar untuk bagaimana mengenal kebiasaan-kebiasaannya, terus tentang yang khas-khasnya kayak menggunting, cianci, terus ada sufa, ada list kaligrafi dan sebagainya, itu benar-benar dipelajarin di sana. Nggak cuman di kelas, karena kan S2 saya mungkin pendidikan, tapi hampir semua jurusan tuh belajar untuk bahasa dan budaya Tiongkok. Yang kedua, itu bahwa di mana sekarang Tiongkok menjadi salah satu negara favorit internasional. Ya memang mungkin sekarang kita memang belum bisa berangkat,
karena ada terjadi pandemi, tapi keinginan orang untuk tetap belajar ke Tiongkok tuh tetap besar gitu. Jadi untuk mereka karena selalu penasaran dengan ilmu tentang kemajuan Tiongkok yang super pesat ini. Jadi sekarang pun masih ada 20 ribuan pelajar aktif yang dari Indonesia tiap tahunnya. Jadi yang online itu masih ada sekitar 20 ribuan pelajar aktif. Yang ketiga itu adalah universitas negeri bertaraf internasional, di mana di Tiongkok sendiri itu ada 2.400-an perguruan tinggi yang terbagi menjadi 95% kampus negeri, 5%-nya kampus swasta. Jadi memang di sana itu hampir semua universitas ditangani langsung oleh pemerintah Tiongkok. Poin berikutnya, dibukanya kerjasama One Belt One Road. Jadi itu memang salah satu visi misinya pemerintah Tiongkok untuk bisa menjalin kerjasama dengan sangat luas dengan berbagai negara, terutama di negara ASEAN dan Indonesia. Nah, terus pembangunan infrastrukturnya sangat pesat. Jadi kalau kita lihat Tiongkok 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun yang sekarang itu sangat berbeda, karena mereka pembangunan di mana-mana tuh sangat pesat. Jadi yang katanya Tiongkok tuh negaranya ketinggalan itu mana menurut saya di sana tuh semuanya hampir gedung-gedung tinggi. Mungkin Indonesia masih di Jakarta yang seperti itu. Tapi kalau di kota-kota lain kan kita masih biasa-biasa aja. Tapi kalau di Tiongkok hampir semua tempatnya itu sudah gedung-gedung tinggi. Nah, kemajuan teknologinya. Jadi kalau kita di Indonesia sendiri 5G masih sulit gitu ya. 4G juga beberapa daerah masih belum bisa tercover. Di sana udah mau masuk ke 6G. Udah jadi pertumbuhan teknologinya sangat cepat. Nah, lalu di sana serba ada. Kan kita tahu ya banyak barang tuh made in China ya, karena memang di sana pusat untuk produksinya, terus jadi kita kalau mau belanja juga murah, mudah, komplit juga, biayanya sangat terjangkau. Poin berikutnya lagi nih, di sana untuk biaya pendidikan, akomodasi, transportasi, biaya hidup murah dan terjangkau. Kenapa? Karena ya itu tadi banyak universitasnya 95%-nya semua tercover oleh semua disupport oleh pemerintah China. Jadi biayanya sangat murah. Ini dibandingkan dengan beberapa negara Western, Tiongkok, Kanada, Australia, USA, Inggris. Ini biayanya kita lihat ya, per tahunnya itu kurang lebih segini. Jadi kalau di Tiongkok tuh masih jauh lebih murah dibandingkan negara-negara Western ini. Nah, beragam jenis program beasiswa atau subsidi dari pemerintah. Jadi kalau di Tiongkok itu, memang dia tiap tahun memberikan beragam program beasiswa, ada juga subsidi kepada siswa internasional. Terus setelah lulus dari Tiongkok, susah nih dapat kerja. No. Kalau sekarang itu malah high demand untuk perusahaan-perusahaan China yang memang mau membutuhkan orang-orang yang dari lulusan Tiongkok gitu. Jadi ini menjadi satu kesempatan kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi. Nah ini perusahaan-perusahaan yang memang di Indonesia mungkin ada ya kayak Xiaomi, Lenovo, terus Alibaba, ada Paitu, ada Vivo, Oppo, itu banyak sekali gitu. TCL, yang TV-TV itu juga banyak kesempatannya. Nah, jaringan mancanegara. Mungkin ini juga salah satu poin plus di mana kalau kita kuliah di Tiongkok itu kan kuliah di luar negeri. Kita tidak hanya berteman dengan negara kita sendiri, tetapi banyak negara yang kita bisa jalin hubungannya, relasinya dengan sangat baik sampai sekarang. Kalau di Indonesia mungkin hanya ya lingkungan kita aja di Indonesia aja, tapi berbeda negara, berbeda kota. Tapi kalau di China, di Tiongkok itu kita bisa dari teman dari, ini kebetulan saya lagi antar murid, itu teman dari Pakistan, dari Rusia, dari Mongol, dari India, dari Amerika, UK, dari manapun kita bisa dapat pertemanannya. Nah, terus juga bebas traveling. Ini kebetulan saya pas lagi foto lagi kuliah juga, itu di mana kita di sana bebas traveling karena di sana sangat mudah, murah, dan juga aman. Nah, itu yang saya suka sih, karena traveling di sana walaupun traveling sendiri, nggak pakai tour, itu kemana-mana aman. Nah, untuk program studi di Tiongkok, ini yang bahas, mungkin teman-teman Bapak Ibu semuanya tahu bahwa di Tiongkok ada program self-funded, bayar sendiri, beasiswa, dan ini kita menambahkan memang program subsidi. Nah, mungkin masih banyak yang asing nih. Program subsidi itu seperti apa ya? Nah, ini untuk kita penjelasan pertama di self-funded. Jadi kalau self-funded itu, kita lihat nih, biaya kuliahnya untuk mungkin US dollar lebih gampang ya hitungannya. Biaya kuliah itu sekitar 2.500 sampai 15.000 per tahun.
Kalau untuk biaya kuliah khusus bahasa Mandarinnya itu 1.000 sampai 5.000 per tahun. Akomodasinya juga 1.500 sampai 1.550 per tahun. Asuransi kesehatan sekitar 120 US dollar per tahun. Nah, ini biaya jadi tinggalnya 60 sampai 120 dolar, biaya pemeriksaan kesehatan 60 70 US dollar, biaya aplikasi ini untuk aplikasi pendaftaran ke kampus kan. Kalau kita kan ke kampus-kampus Indonesia juga kita harus daftar tuh. Nah, ini sama, mereka juga ada biaya aplikasi sekitar 85 US dollar per tahun per universitas. Terus ada biaya hidup 85 sampai 300 US dollar per bulan. Nah, tapi di self-funded ini ada kelebihan dan kekurangannya. Ini yang kita sudah rangkum. Bahwa di mana kalau kelebihannya nih, kita bahas kelebihannya dulu. Kita pertama, kalau kita ada budget, kita boleh nih bebas memilih universitas yang kita inginkan sesuai dengan budget yang kita ada. Terus kita apply sendiri. Jadi kita apply sendiri, boleh. Mau apply lewat agency, boleh. Nah, itu bebas kita. Nah, ini dapat memilih universitas top yang kita inginkan. Jadi kita misalnya memang mau ke univ-univ yang besar, oh bisa. Kita bisa apply. Nah, terus tidak khawatir juga tentang kursi atau kuota. Karena memang karena kita kan punya uang ya, punya budget lebih untuk bisa kuliah ke luar negeri. Tapi kekurangannya apa? Kalau mungkin bagi orang lebih mahal. Saat melamar sendiri itu banyak murid-murid juga yang mungkin mengalami kesulitan untuk bisa komunikasi dengan universitas-universitasnya, termasuk saya sendiri. Jadi waktu melamar tuh, aduh berat karena mereka cukup lambat untuk bisa membalas email kita ataupun kontaknya juga agak sulit lah hubungannya. Terus untuk program sarjana, Universitas Terbuka itu memiliki beberapa proses untuk diterapkan dan standar yang tinggi. Misalnya nih, kita pengen kuliah ke Peking University. Bisa nggak? Bisa. Tapi minimal harus punya nilai HSK itu 6 gitu. Jadi standarnya udah cukup tinggi. Terus juga kita akan ada ujian-ujian tertulis, ujian-ujian interview dan sebagainya yang untuk bisa membantu untuk proses aplikasinya. Nah, tapi di sini walaupun tidak khawatir dengan kursi dan kuota, kita di sini ada batas waktu pendaftaran. Jadi pasti kekurangannya ada limited time-nya ya. Jadi tetap ada deadline-nya. Nah, kalau di sini apa? Kekurangan lagi hanya bisa mendaftar di satu universitas dan satu jurusan aja. Jadi kalau kita mendaftar lagi ya kita harus bayar lagi, terus harus hubungan lagi ke universitas-universitasnya. Nah, program berikutnya nih tentang beasiswa. Mungkin kalau Bapak Ibu, teman-teman semua pernah dengar, oh iya kalau di China itu kan ada beasiswa. Ya, betul. Beasiswa di China itu banyak banget. Jadi kalau kita pernah dengar namanya beasiswa pemerintah Tiongkok, namanya CGS, China Government Scholarship. Ada juga pemerintah daerah, itu Provincial Scholarship. Ada juga di Confucius Institute Scholarship. Ada juga banyak sekali, banyak banget beasiswanya. Tapi apa nih kekurangan dan kelebihannya? Oh, kelebihannya ternyata hanya beberapa poin. Pertama, kita boleh nih pemilih universitas yang kita inginkan. Jadi, oh saya maunya di univ ABC, bisa apply sendiri ya. Terus murah atau biaya minimal? Iya, namanya juga beasiswa, pasti biayanya minimal, murah gitu. Dan kita bisa memilih 3 universitas dan 3 jurusan yang ada di sistem. Jadi nanti kita akan memilih nih 3 universitas dan 3 jurusan di sistem. Tapi kekurangannya lumayan ya. Jadi ada kita pertama mendaftar sendiri di sistem CGS ataupun universitas. Jadi kita daftar-daftar semua sendiri. Beberapa negara itu memiliki masalah tenggat waktu dengan sistem informasi CGS dan kurang jelas. Jadi contohnya di Indonesia itu masih nggak tahu nih kapan bukanya program beasiswanya, kapan juga tutupnya, itu masih kadang-kadang suka miss information-nya, suka nggak jelas. Nah ini yang membingungkan. Poin berikutnya tuh sulit untuk mendapatkan kontak dengan universitas dan informasi yang minim. Jadi kita memang agak berat untuk bisa mendapatkan informasi dari universitas tersebut, juga hubungan ke dosen-dosennya juga agak berat. Nah, sulit tembus karena sangat kompetitif versus ribuan siswa internasional di seluruh dunia. Jadi setiap kali kita mau apply, itu pasti akan ada tandingan antara kita dengan murid-murid lain di seluruh dunia. Terus setiap negara memiliki kuota maksimal sekitar 30 sampai 50 siswa untuk semua program gelar. Jadi gabungan sarjana S1, S2, S3 itu mungkin sekitar 30 sampai 50 aja. Nah, beberapa beasiswa, beberapa jenis beasiswa itu harus menandatangani kontrak. Jadi misalnya nih, kita dapat beasiswa untuk jurusan pendidikan. Bisa, tapi pulang biasanya dikontrak untuk jadi guru, untuk jadi apa. Nah, itu biasanya ada kerjasamanya.
Nah, standar yang tinggi dan sebagian besar adalah menggunakan bahasa pengantar Mandarin. Jadi memang kalau di banyaknya sekarang itu beasiswa-beasiswa itu mereka mewajibkan murid-muridnya untuk bisa basic bahasa Mandarin. Jadi HSK 4 baru bisa apply untuk S1 gitu. Jadi atau HSK 3 baru bisa diloloskan untuk mendapatkan program beasiswa. Jadi cukup kompetitif ya untuk syarat-syaratnya. Setiap tahun ada penilaian dari universitas dan pemerintah. Jadi walaupun kita bilang kita dapat beasiswa, tapi untuk tiap tahunnya pasti ada review lagi dari universitas dan pemerintah. Nah, untuk program subsidi. Program subsidi apa nih? Mungkin masih asing ya buat Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, program subsidi itu adalah bagian dari misi pemerintah Tiongkok, One Belt One Road Initiative. Yang kedua itu adalah untuk mempromosikan pendidikan bahasa dan budaya Tiongkok secara mendunia. Jadi mereka memang mau menerapkan program ini ke banyak negara. Terus membantu universitas untuk mencari siswa internasional yang brilliant. Jadi banyak murid yang mau kuliah, tapi mereka juga universitas itu takut. Ini benar nggak? Muridnya benar nggak? Ataukah cuman nembak nilai atau apa? Nah, itu mereka harus menyaring. Nah, program subsidi ini hanya bisa didaftar melalui konsultan pendidikan yang terpilih. Jadi nggak bisa sembarangan, oh kita ini nggak, belum tentu bisa. Jadi biasanya akan ada, tiap negara itu ada konsultan pendidikan yang terpilihnya. Nah, list universitas berbeda tiap tahunnya karena di rolling setiap tahun oleh pemerintah untuk pemerataan. Jadi tiap tahun nih, misalnya ABC, tahun ini ABC, tahun depan belum tentu dengan ABC, bisa jadi DEF, bisa jadi GHI gitu. Jadi tiap tahun pasti ada rolling. Dan membantu siswa-siswa internasional untuk mendaftar kuliah dengan proses yang lebih cepat dan mudah dan biayanya sangat terjangkau. Nah, program ini diberikan untuk program kursus bahasa S1, S2 sampai S3. Jadi banyak kesempatannya ya. Nah, kelebihannya apa nih? Oh, ternyata kelebihan versus kekurangannya itu lebih banyak kelebihannya. Kenapa? Satu, kelebihannya itu dapat memilih universitas yang kita inginkan. Jadi yang tadi kita bilang, kita bisa pilih universitas nggak bisa, tapi memang yang sesuai dengan list yang diberikan di tahun itu dari ke tutor level. Yang kedua, jauh lebih murah daripada self-funded karena mudah mendapatkan dan juga mudah untuk mendapatkan kesempatan beasiswa. Terus poin berikutnya, lebih mudah mendaftar tanpa atau dengan IELTS ataupun HSK. Jadi kalau kita punya HSK bisa daftar, nggak punya pun juga bisa daftar. Tidak ada ikatan kontrak. Mendaftar melalui konsultan yang dipilih terus kita juga mudah untuk mendapatkan informasi, dokumen, aplikasi dan sebagainya kita akan bantu. Dan di sini kesempatannya bisa memilih 3 universitas dan 3 jurusan di sistem dari tutor level itu. Terus tingkat penerimaannya di atas 90-an%. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya memang pasti ada ya, namanya juga semua itu ada kekurangannya plus minus. Halo? Halo, sudah masuk lagi gambarnya? Sudah, bagus. Sudah. Tadi hilang ya? Sorry. Oke, terus kekurangannya lagi setiap tahun tuh memiliki daftar universitas yang berbeda karena ada program yang digilir. Jadi memang pihak dari pemerintah China itu ada program yang mana mereka harus menggilir universitas tersebut. Nah, di sini ada juga harus membayar uang pangkal ke kampusnya pada awal pendaftaran. Jadi pada awal masuk. Jadi ketika sudah diterima, itu memang kita akan bayarkan uang pangkal itu ke universitas. Nah, tapi kalau misalnya nih berat nih, kita juga bisa di sini bisa dibantu untuk mengajukan pinjaman. Jadi ada program pinjaman dari tutor level, itu bisa untuk kita bantu juga. Setiap tahun ada penilaian dari universitas pemerintah, sama kayak beasiswa. Jadi pasti ada penilaian. Semua kampus mungkinnya nggak cuman di China ini doang. Sekolah-sekolah juga pasti kan ada penilaian setiap akhir semester. Nah, itu juga sama. Jadi mereka untuk menjamin kualitas anak-anak murid ini terjaga dengan sangat baik. Nah, setiap universitas ini memiliki jenis subsidi yang berbeda dan mahasiswa akan mengikuti wawancara untuk mendapatkan hasil subsidi jenisnya tipe apa nih. Nah, program subsidi untuk sarjana, penjelasannya lagi, program subsidi ini terbagi beberapa tipe.
Yang kedua, biaya yang dikeluarkan siswa universitas itu sekitar 20 sampai 40 ribu RMB untuk 4 tahun. Jadi sekali bayar itu 20-40 ribu itu untuk 4 tahun langsung. Makin sedikit tipe subsidi dan benefit yang didapat, maka yang dikeluarkan siswa ke universitas juga semakin sedikit. Begitu juga sebaliknya, kalau kita dapat tipe subsidi yang lebih besar, benefit lebih besar, berarti kita bayar uang pangkalnya juga lebih besar ke kampus. Nah, kuliah dengan pengantar bahasa Mandarin, biasanya kesempatan mendapatkan tipe subsidinya itu juga makin baik gitu. Tapi ada ketentuannya nih, kebijakan di program subsidi tahun 2022. Apa itu? Yang pertama, tadi penjelasan bahwa kalau untuk pengantar bahasa Mandarin, itu biasanya kesempatan subsidinya lebih bagus. Misalnya ada murid, Kak, saya punya HSK, saya ingin ambil apply nih program subsidi ke China. Saya nilainya HSK 4. Oh, bisa. Bisa nggak saya dapat subsidi yang bagus, yang bisa dapat uang kuliah, free uang kuliah, free asrama, plus uang saku. Bisa. Apa ketentuannya? 1, minimal lulus HSK 4. Itu minimal 210 dan juga lulus HSKK-nya. HSKK itu adalah untuk conversation-nya ya. HSK conversation-nya intermediate. Jadi level intermediate. Yang kedua, universitas 10 besar tuh wajib lulus minimal HSK 5. 210 dan lulus HSK intermediate. Jadi misalnya kita lihat nih kalau misalnya dia top university. Ada nggak? Ada, tapi memang nggak semua university bisa tercover. Contohnya yang ada kerjasama dengan kita tuh di Nanjing University sama di Hwa-Chong University of Technology. Itu di Wuhan. Itu ada, tapi dia minimal ada HSK 5-nya. Nah, ada interview juga menggunakan bahasa Mandarin. Dan di sini kalau misalnya itu semua sudah tercover, semua udah ada, anak muridnya misalnya HSK-nya HSK 4, nilainya 280. Nah, terus dia juga bahasa Mandarin bagus, semuanya oke. Nah, itu dia kesempatan untuk subsidi lebih tinggi. Jadi dia bisa dapat free kuliah, asrama, plus uang saku. Nah, yang kedua, dia, Kak, saya pengen banget nih kuliah ke China, tapi saya maunya pengantar Mandarin. Cuma saya nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali. Bisa nggak saya bisa dapat subsidi yang bagus? Bisa. Kita akan tanyakan lagi mau nggak anaknya ikut program 1 tahun kuliah bahasa dulu, lalu udah lulus HSK 4, lanjut kuliah 4 tahun. Jadi programnya 1+4. Seperti kalau kita kuliah ke Amerika atau gimana juga ada foundation dulu 1 tahun, langsung 4 tahunnya untuk kuliah jurusan. Nah, ini ada. Dan di sini keuntungannya apa? Dia kalau pengantar bahasa Mandarin, dia bisa dapat free untuk uang kuliah, asrama, plus uang saku. Jadi ini untuk keuntungan kalau kita mau menggunakan kuliah dengan bahasa pengantar Mandarin. Nah, berikutnya nih, ada murid juga tanya, Kak, saya pengen deh kuliah ke China, tapi saya nggak mau pengantar bahasa Mandarin. Ada nggak? Oh, ada. Tapi kalau bisa saya dapat subsidinya, oke dong, boleh nggak? Bisa. Nah, kita akan tanya dulu, kamu maunya apa, jurusannya apa, terus ada nggak IELTS? Kalau ada IELTS, nilainya ada nggak? Nilainya 6. Nah, terus ada nih, ada interview. Oke, interview siap. Nah, habis itu dia akan bisa kesempatan untuk bisa mendapatkan free kuliah dan asrama. Biasanya kalau untuk pengantar bahasa Inggris tuh, dia dapatnya tipe B, yang dimana dia free untuk uang kuliah, plus dia ada free asrama. Nah, itu yang kalau anak tersebut ada nilai IELTS-nya ya, IELTS. Tapi ada juga murid nih, Kak, saya mau kuliah ke China, tapi saya nggak bisa bahasa Mandarin. Saya bisa bahasa Inggris dikit-dikit, jadi saya nggak saya nggak ada IELTS gitu. Saya dari daerah susah untuk apply IELTS misalnya. Ada murid kita misalnya contohnya dari Medan gitu ya. Bisa nggak? Oh, bisa. Tapi kamu oke ya interview bahasa Inggris? Oh, oke. Kamu oke nggak dengan misalnya dapat subsidinya tipe B, yaitu di mana free uang kuliah asrama? Oke nggak? Oke. Jadi dia bisa untuk mendapatkan tipe subsidi yang tipe B ini yang free uang kuliah sama asrama. Lalu ada lagi, ada dia misalnya nih dia udah kuliah. Jadi di China itu ada syaratnya lagi bahwa kalau untuk mau ambil sertifikasi S1, misalnya dia udah kuliah, dia harus lulus ujian HSK 4 dan ataupun HSK 5 untuk lulusan S1. Jadi per tahun 2020 kemarin, Kementerian Pendidikan Tiongkok tuh mewajibkan semua siswa internasionalnya itu wajib memiliki sertifikat minimal HSK 4 untuk pengantar bahasa Inggris ataupun HSK 5 untuk pengantar bahasa Mandarin, baru dia bisa dapat graduation certificate. Kalau nggak ada, dia nggak bisa ambil. Itu memang syarat dari pemerintah Tiongkoknya.
Nah, terus tipe subsidi yang didapatkan tuh seperti apa ya? Nah, tipe subsidi yang didapatkan itu akan tergantung lagi dari nilai siswa, jadi sama SMA, SMK-nya, hasil interviewnya. Jadi Bapak Ibu nanti misalnya anak-anaknya nilainya ada yang rata-rata sih nilai SMA, SMK itu kita standarisnya itu KKM-nya 75. Oh di atas 75 bisa apply nggak? Oh bisa banget, sangat bisa banget. Jadi kita banyak murid juga yang dari setiap sekolah itu rata-rata 75 kan, nah, itu bisa apply. Terus nanti ada hasil interview dari kampus dan nanti ada sertifikasi bahasa asing. Misalnya dia ada bahasa, kalau ada HSK dia lebih bagus dapatnya, HSK 4 ya. Kalau misalnya nggak ada pun dia bisa apply tapi mungkin subsidinya agak lebih rendah dikit gitu. Nah, review setiap tahun. Jadi namanya program kan ya namanya sekolah ya. Jadi menurut saya sih nggak cuman di program subsidi ini aja. Nah, mungkin di setiap sekolah Bapak Ibu juga anak-anaknya akan dinilai dari apa? Nilainya pastinya. Terus kelakuannya, keaktifannya, kedisiplinannya, absensinya, dia bagus apa enggak. Ini kan poin yang paling utama di 5 ini. Kalau misalnya 5 poin ini kita ada yang menurun segala macam, itu nanti akan bisa mempengaruhi subsidi dia, penilaian subsidi dia tiap tahunnya seperti apa gitu. Jadi kalau bisa sih anak-anaknya mungkin Bapak Ibu juga saat mau rekomendasikan murid-muridnya, mereka harus menjaga ke 5 poin ini nih, nilainya, kelakuan, keaktifan di kelas, disiplin, absensi. Nah, biaya yang dikeluarkan tuh gimana sih untuk subsidi? Masih bingung nih misalnya. Nah, tadi kan ada saya jelaskan sedikit bahwa kalau untuk subsidi ini yang kita bayarkan itu adalah untuk uang pangkalnya ke kampus. Jadi yang dibayarkan siswa itu apa aja sih? Nah, satu uang pendaftarannya pasti, karena kan memang ada setiap kampus ada uang pendaftaran ya. Ada terjemahan, ada guarantor yang tadi Pak Niko bilang, di mana kita kalau mau apply kuliah ke China itu harus ada penjamin. Itu lebih cepat penerimaannya, jauh lebih cepat. Pengiriman dokumen, jadi dari Indonesia ke China, China ke Indonesia itu kita sudah include semua. Visa uang, jadi visa udah termasuk juga. Jadi ketika mau berangkat itu udah termasuk salah satu fasilitas kita. Terus ada uang masuk ke kampus, jadi uang pangkal, uang masuk atau uang pangkal ke universitas. Itu sekitar 10 sampai 20 juta per tahun, tapi kita harus bayar langsung 4 tahun gitu. Misalnya contohnya 20 juta deh gitu ya, 20 juta terus dikali 4 jadi 80-an juta. Nah, kecuali memang tidak termasuk tiket keberangkatan sama pengurusan administrasi ketika di Tiongkok, karena itu memang di luar batasan kita ya. Jadi itu tiket berangkat segala macam itu tertanggung sendiri. Nah, keuntungan yang didapat apa nih? Kalau untuk keuntungan yang didapat, itu kita bisa dapat tipe subsidi nih. Dengan bayaran segitu, kita udah bisa dapat gratis free kuliah, asrama, plus uang saku bulanan dari pemerintah. Kalau misalnya kita dapat yang tipe paling bagus. Ini semua dapatnya dari pemerintah. Walaupun kita bilangnya, oh dia dapatnya dari universitas gitu kan. Atau sama apa scholarship. Jadi semuanya universitas negeri itu dananya semua dari pemerintah. Walaupun namanya adalah misalnya kampus A scholarship atau beasiswa kampus A, tetap aja dananya dari pemerintah. Jadi sebetulnya semua uangnya itu dari pemerintah, hanya dari atas nama scholarship itu apa aja gitu. Nah ini nanti akan dari hasil penilaian yang 5 poin tadi, itu sesuai dengan tipe subsidinya. Ini kalau misalnya dapat paling bagus sih, uang saku bulanannya itu per bulannya bisa dapat 5 jutaan. Jadi dia udah free uang kuliah, asrama, uang saku. Itu udah enak banget sih. Ya, jadi orang tua juga nggak usah pusing, malah kita kuliah dibayarin lagi sama pemerintah gitu kan. Nah, pilihan universitasnya. Di sini kita kalau di tutor travel itu kita memberikan kesempatan setiap murid itu untuk memilih 3 universitas dan 3 jurusan. Jadi dia nggak usah pusing-pusing, saya mau daftar dong. Oke, 3 universitas. Misalnya, ini kenapa? Karena ini memang dari pemerintah bahwa andai kata ada murid ketika pilihan pertama tidak diterima, dia dapat pilihan kedua, ada juga pilihan ketiga. Mungkin kayak di Indonesia kayak SMPTN-nya ya. Jadi ada pilihan 3 universitas negerinya gitu. Nah ini kita juga memberikan pilihan universitasnya seperti itu. Nah, jenis subsidinya nih, tadi seperti apa sih subsidi itu yang tadi Bu Feby bilang? Oke, jadi ada namanya tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Ini yang kita ringkasnya ya. Jadi tipe A itu adalah free kuliah, free asrama, plus uang saku bulanan, di mana 400 sampai 500 Rm per bulan. Jadi 1 sampai 5 jutaan per bulan.
Itu yang anak-anak bisa dapat kalau untuk uang saku bulanan. Tipe B, free kuliah dan asrama. Tipe C itu free kuliah, jadi memang dibayarkan pemerintah nih, gitu. Tipe D itu kuliah akomodasi 5.000 sampai 12.000 RMB per tahun. Jadi misalnya yang mereka harusnya bayar sekitar 1 tahun itu sekitar 20-an sampai 30-an ribu RMB atau 100 jutaan gitu. Nah, itu mereka potong jadi paling cuma bayar lagi sekitar 15-an sampai 20-an juta. Tapi kita jarang banget pakai yang tipe D ini sih. Rata-rata kalau ada anak murid yang tipe D ini diterima, kita nggak mau. Kita oper lagi ke tipe A, tipe B, tipe C. Jadi misalnya tiga universitas nih tipe, ternyata yang pertama dia dapat tipe D, kita sih kurang saranin. Mendingan dia ambil pilihan kedua yang misalnya dapat tipe B atau tipe A. Nah, itu lebih menguntungkan juga untuk murid-muridnya. Jadi kita juga membantu murid-murid itu bisa untuk dapatkan kesempatan subsidi yang jauh lebih baik gitu. Juga memudahkan keringanan biaya orang tuanya juga kan. Ya gitu sih yang selama ini kita bantu. Nah, persyaratan untuk S1-nya apa nih? Karena ini pembahasannya mungkin untuk anak-anak murid SMA SMK, kita S1-nya itu ada apa? Satu, tentunya dia WNI, warga negara Indonesia, usianya 18 sampai 25 tahun, kesehatannya juga baik. Terus misalnya nih dia transkrip dari dan ijazah SMA. Ijazahnya belum keluar karena bulan 8 baru keluar. Nggak apa-apa. Ada surat lulusan sementara udah cukup buat kita apply. Terus ada pemeriksaan medis, ada SKCK, terus misalnya dia ada kecakapan IELTS atau TOEFL itu tambahan poin plus gitu ya. Jadi membantu banget. Nah, ada sertifikasi kemahiran HSK juga untuk program pengantar bahasa Mandarin sama formulir aplikasi. Nah, ini umumnya seperti ini. Nah, fakultas untuk program subsidi itu apa aja ya? Oke. Kalau untuk subsidi sendiri itu pastinya ada bidang ekonomi, ada teknik sipil, teknik mesin, teknik komputer, teknik pangan, teknik apapun ada. Ekonomi juga ada finance, ada international economy and trade, bisnis internasional, marketing itu juga ada. Terus kesenian ada animasi, the cafe, product design, terus fashion design, apapun kita juga ada. Pariwisata dan perhotelan, literatur dan bahasa, terus medis atau kesehatan. Nah, medis atau kesehatan ini misalnya untuk kedokteran nih, ada nggak? Untuk sementara ini belum dibuka kembali untuk program subsidi. Dulu sempat ada, tapi sejak pandemi itu di-off-kan dulu untuk kedokteran. Karena kedokteran kan banyak yang praktek. Jadi mereka off-kan dulu. Tapi untuk bagian kayak farmasi itu ada. Nah, perbandingan kuliah Indonesia versus program subsidi di Tiongkok itu apa sih? Oke, kalau perbedaannya, mungkin Bapak Ibu tanya, apa sih kelebihan di Indonesia maupun Tiongkok itu seperti apa? Nah, kalau di Indonesia nih, dari institusi pendidikan yang pertama. Kalau di Indonesia kan negeri dan swasta ya, tapi mungkin banyaknya swastanya. Kalau di Tiongkok itu, programnya yang subsidi ini, yang hanya mendapatkan program subsidi adalah hanya untuk di kampus negeri. Swasta nggak bisa kasih. Karena swasta itu di Tiongkok tuh sama dengan universitas negeri lain, universitas seperti Amerika kayak di kayak Raffles University, kayak Blue Mountain, itu di Tiongkok tuh jadinya universitas swasta. Nah, itu nggak kasih program subsidi ini dia nggak kasih. Nah, untuk kualitas standar pengajaran, kalau di Indonesia, mungkin kan kita lihat nih, umumnya orang tua lihat akreditasinya gimana sih. Tapi kalau di Tiongkok untuk program subsidi, itu semua disamaratakan. Jadi kita nggak bisa lihat nih akreditasi apa enggak. Jadi malah makin tinggi akreditasi malah makin susah masuk muridnya. Syaratnya kan makin tinggi. Tapi kalau pemerintahnya ini karena program pemerintah, mereka samaratakan. Nah, biaya pendidikannya kayak mana? Kalau di Indonesia nih, biasanya pasti umumnya ada uang pangkalnya. Terus ada tambah lagi uang semesterannya. Ada lagi uang ujiannya. Ada lagi uang kelulusannya, ada lagi uang buku. Nah, kalau di Tiongkok untuk program subsidi ini, dia hanya cukup pertama apa? Dia pembayaran aja untuk UKT, uang pangkal pertama kali aja, paling mungkin sama uang buku. Itu yang dia harus itu. Karena yang lain-lain kayak kuliah, asrama, uang saku, apapun tuh ya udah di-cover pemerintah. Jadi mereka yang fokus itu untuk uang pangkalnya aja sama uang buku. Nah, lingkungan sekolah. Kalau di Indonesia mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya kampus-kampusnya ya. Mungkin paling gede saya pernah ke UGM tuh gede banget. Tapi menurut saya masih kalah besar dibandingkan Tiongkok. Jadi kalau di sana itu udah ada kampus, kalau di Indonesia kampus aja mungkin sama perpustakaan, terus kantin gitu ya.
atau per gedung tuh ruko aja bisa jadi kampus kalau di Indonesia. Kalau di Tiongkok nggak bisa. Di Tiongkok itu sudah ada tatanya sendiri, tata kota khusus untuk bagian pendidikannya, tata sekolah lah ya. Dimana mereka tuh lahannya gede banget, bisa puluhan sampai ratusan hektar. Itu fasilitas juga komplit, ada ruang belajar, terus ada gedung olahraga, lapangan olahraga, sepak bola atau ada kantin, klinik, perpustakaan. Wah, itu komplit banget di sana. Jadi kita udah kayak masuk satu area khusus, tapi masih satu sekolah, tapi udah komplit fasilitas. Supermarket pun ada di dalam sekolah. Jadi memang fasilitasnya komplit banget. Nah, untuk jadwal pendaftaran sekolah. Nah, kalau di Indonesia itu bulan Juli, Agustus sudah mulai pendaftaran. Kalau di Tiongkok ini biasanya dia setiap after anak-anak udah daftar, September Oktober itu dia baru buka pendaftaran baru. Nah, seperti itu. Jadi dia anak-anak udah masuk, udah aman semua, baru dia buka lagi pendaftaran. Nah, seperti itu sih. Nah, jadwal mulai kuliahnya. Kalau di Indonesia mungkin di bulan Juli. Kalau di Tiongkok itu di bulan September Oktober. Jadi tergantung musim gugur. Jadi cuti itu ya musim gugur ya, fall, autumn. Nah, untuk SKS-nya nih, kalau di Indonesia mungkin masih hitungannya SKS. Kita ngambil pakai SKS itu kan, sistem kredit semester. Kalau di Tiongkok tuh kayak kita malah SMA. Jadi setiap semester itu udah dipilihkan sama pihak universitas, tinggal kita kuliah aja gitu. Nah, tempat tinggalnya nih, kalau di Indonesia kan, misalnya saya dulu asal saya kan dari Lampung. Saya mau ke Jakarta untuk cari kuliah, itu saya harus jauh-jauh hari ke kosan, cari kos-kosan untuk cari tempat tinggal. Jadi kita harus survei dulu ke Jakarta, cari kos-kosan gitu kan. Nggak bisa tuh kita begitu diterima kita cari kos-kosan, nggak mungkin bisa dapet kos-kosan. Kalau di Tiongkok, kita tinggal bawa koper aja. Di sana mereka udah preparein untuk kos-kosannya. Istilahnya asramanya itu mereka udah prepare. Nih kamu dari Indonesia, muridnya tutor travel udah ya, tinggalnya di sini. Gitu. Jadi mereka sudah mempersiapkan sedemikian rupa, kita tinggal bawa koper, udah mereka udah ready-in semuanya. Nah, untuk sistem pembayaran nih, kalau di Indonesia itu kan ada pembayaran UKT di awal masuk, terus tiap bulan ada biaya semester kan, setiap 6 bulan sekali ada biaya semester. Kalau di Tiongkok nggak usah. Dia pertama tuh untuk program subsidi ini, dia hanya membayaran UKT aja, jadi uang mangkal doang di tahun pertama untuk 4 tahun kuliah dia. Jadi kita nggak usah pusing nih, kita masih bayar semester lain, nggak usah, udah bayar karena kan sudah di cover pemerintah. Jadi kita pertama kali aja untuk uang pangkalnya aja yang kita cover gitu. Tapi yang lain-lain udah dibantu oleh pemerintah, disubsidi oleh pemerintah. Itu namanya program subsidi. Nah, pertemanan. Kalau di Indonesia hanya sesama orang Indonesia. Nah, kalau di Tiongkok itu dari seluruh mancanegara ada. Tadi saya bilang, saya dulu waktu S2 saya juga teman saya dari Amerika, UK, Irlandia, New Zealand, Filipina, Thailand, Myanmar, Vietnam, aduh banyak banget ya. Terus dari Tajikistan, Rusia, Kirgistan, terus dari Ukraina juga ada ya. Tapi ada. Jadi temennya tuh dari seluruh penjuru dunia gitu. Banyak banget. Nah, jurusannya nih, kalau di Indonesia itu kan kita mengambil IT, Computer Science, harus dari lulusan IPA. Kalau di China misalnya, Kak, saya dulu salah jurusan Kak. Saya ambil IPS, tapi saya pengen ambil IT, bisa? Oh, bisa selama nilainya mencukupi. Itu bisa banget. Jadi misalnya matematikanya di atas 80 gitu. Itu bisa. Jadi tidak ada pembeda bahwa dia IPA IPS untuk enggak ada. Nah, itu keuntungan kuliah di Tiongkok gitu. Lulusannya nih, kalau di Indonesia tuh terkenalnya dengan masuk mudah, lulusnya dipersulit. Kalau di Tiongkok itu kalau kita udah apply pasti kita lebih mudah lulus. Jadi murid kita sih jarang ya. Mama tambah lagi perlu HSK 4 atau 5. Itu aja sih untuk tambahannya. Nah, sekarang juga udah lebih mudah ya mau kuliah, mau kursus bahasa Mandarin untuk ambil fokus ke HSK juga sekarang udah banyak gitu ya. Di TOEFL juga ada. Nah, kesempatan dan ini yang paling penting juga nih. Kalau kita dari S1 dari Indonesia, itu mungkin kalau kita lulus S1 ya gaji-gajinya mungkin UMR. Tapi kalau di Tiongkok itu dia lagi sangat-sangat dicari high demand dan penghasilannya itu di atas UMR. Itu sih yang menjadi salah satu keuntungan kita kalau kita bisa berkuliah di Tiongkok. Jadi misalnya kita dapat program subsidi nih, udah kuliahnya dibayarin, asam dibayarin, plus dapat uang saku, jadi digaji pemerintah. Terus begitu selesai kuliah kita dapat
tambahan lagi gampang kerja, terus gajinya juga tinggi. Jadi kita tuh dapat plus-plusnya banyak gitu. Nah ini yang jadi salah satu keuntungan kita kalau kuliah dari Tiongkok dengan program subsidi ini ya. Nah, terus kenapa mesti memilih tutor-travel? Emang pastinya kita pertama kita sudah aman dan jelas karena kita berlegalitas jelas, kita sudah PT dari 2018 dan semuanya sudah jelas juga untuk semuanya istilahnya informasinya juga kita tidak ada yang kita tutup-tutupi, terpercaya karena kita udah berpengalaman lebih dari 8 tahun dan ini kita memang yang konsultan pendidikan terpilih nih untuk program subsidi pemerintah Tiongkok ini. Terus kita berpengalaman karena kita sudah ada 300-an siswa yang kita bantu untuk program subsidi ini, lebih dari 30-an universitas. Prosesnya juga mudah dan cepat. Kita nggak mau memperlambat deh murid-murid. Kalau misalnya makin cepat kita bantu, makin bagus gitu. Angka penilaian tutor travel juga 95%. Kenapa kita nggak 100% ya? Namanya juga kalau terjadi ketika ada pembatasan dan sebagainya kan kita nggak bisa ya. Jadi kita buat rate-nya 95%. Nah, aplikasinya pengenalan dokumen dan informasi penerimaan itu dibantu semua oleh tutor travel. Jadi informasi sekolahnya apa, aplikasinya semua kita yang proses. Nah, kita di sini ada one stop full service. Karena apa? Karena kita ada pertama pelayanan terpadu dari kursus Mandarin. Misalnya ada anak murid Bapak Ibu nih baru kelas 10 atau kelas 11, pengen banget kuliah ke China tapi belum ada persiapan apa-apa, bisa nggak kursus? Bisa, kita bisa bantuin. Mau ujian HSK, kita juga bisa untuk ujian HSK. Jadi kita bantu juga untuk ujian bahasanya, ujian HSK-nya. Terus ketika kuliah dan rekrutmen kerja. Jadi misalnya ketika kuliah kita bantuin, begitu lulus nih, ada murid kita baru lulus. Baru kemarin sidang dia udah dapat kerjaan juga di salah satu perusahaan tambang yang cukup besar. Dia pusatnya di Morowali, sekarang dia kerja di Jakarta. Itu juga kita bantu. Jadi semuanya kita bantuin. Nah, ini ada webinar kunjungan dari universitas. Misalnya nih, kalau Bapak Ibu mau kerjasama dengan tutor travel, misalnya mau MOU, kita kasih kesempatan untuk mereka berprivilege untuk mendapatkan webinar universitas dari Tiongkok. Terus juga fleksibel, bisa menyediakan program sesuai permintaan, dan ada referral benefit. Jadi kita tentunya akan memberikan partner tutor travel itu referral benefit. Nah, inilah keuntungan-keuntungan Bapak Ibu kalau memilih tutor travel gitu ya. Nah, ini yang tadi fasilitas di Universitas Tiongkoknya nih. Ini ada kantin halal. Jadi di setiap universitas itu pasti ada kantin halalnya. Terus ini ada kantinnya. Ini ada supermarket. Terus di sini ada supermarket cashless. Di sini ada lapangan basket. Terus di sini ada asrama. Asramanya ini ada ruang kelas dan juga ini ada lapangan bola. Nah, ini adalah fasilitas-fasilitas yang ada di Universitas Tiongkok tersebut. Kurang lebih seperti ini, tapi nggak semua tampilan sama ya. Tapi ini kurang lebih fasilitas yang ada di sana. Oke. Nah, ini sekian sampai di slide terakhir. Mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Niko. Terima kasih. Dari saya. That I made in no time. Untuk pendaftaran tidak memerlukan nilai rapot ya. Suara saya terdengar sudah? Terdengar Ibu, terdengar. Oke. Ya, terima kasih dengan Saudari Angelika ya. Oke. Untuk transkrip nilai tetap perlu ya. Jadi tadi kan ada dijelaskan untuk transkrip nilai tetap harus ada dari SMA kelas 1 sampai
SMA kelas 3 gitu. Tapi misalnya SMA kelas 3 kan saya belum lulus, boleh nggak daftar? Oh, boleh banget. Jadi nanti SMA kelas 3 yang semester keduanya itu menyusul kan. Jadi nanti menyusul, yang penting ada surat kelulusan sementara atau namanya pre-graduation letter. Oke, Sudah terjawab? sudah. Oke. Mungkin dari yang lain ada yang mau bertanya? Oh iya, mungkin kalau untuk saudara-saudari yang memang mau daftar sekarang, yang mungkin masih belum bisa daftar nih, atau kelewatan yang kemarin, maaf, nggak lolos untuk di SNMPTN dan sebagainya, kita masih buka pendaftaran ya. Masih ada last call untuk pendaftaran ke China. Untuk kuliah pendaftaran sekarang juga sudah bisa apply, jadi silahkan nanti bisa kontak ke tim kami. Sekarang kita juga sudah buka. Jadi memang sekarang udah diberikan banyak kemudahan dari China, bisa daftar lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ada lagi mungkin? Oke, ini ada yang bertanya sama saya pribadi nih. Bu, mohon maaf, saya mau tanya, kalau misalnya saya mau ambil jurusan seni, itu di jurusan untuk DKV, apakah ada di China? Oh, ada. Dan apa saja syaratnya? Syaratnya gini, kalau untuk DKV di China, itu memang, jadi saya mungkin jelaskan sedikit kalau untuk di jurusan di China, itu kan memang seni. Seni itu tidak semua kampus buka, karena kan tahu sendiri ya kalau di seni itu hanya kampus-kampus yang memang concernnya ke seni. Jadi kalau misalnya jurusan seni itu mereka mensyaratkan yang utama adalah memberikan portofolio sebanyak minimal 10 biji, 10 buah portofolio, apalagi jurusan DKV ya. Itu lalu kalau untuk bahasanya gimana Bu? Kalau untuk bahasa di sana bisa bilingual. Jadi memang nanti akan ada pembelajaran menggunakan bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin. Untuk saat ini beberapa kampus yang menyediakan program kesenian sendiri itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah Chengdu University. Chengdu University ini tiap tahun pasti memberikan program jurusan kesenian dan memang banyak murid Indonesia dari kita juga yang masuk ke kampus ini. Lalu kedua adalah ke Shaoyang University. Shaoyang University juga kafenya juga termasuk yang menonjol juga. Jadi memang di sana jurusannya lebih gampang ya untuk apply ya, dan juga biayanya lebih murah juga gitu. Permisi Ibu, mau bertanya, apakah untuk masuk ke suatu fakultas harus memiliki rata-rata tertentu? Oke, dengan Saudari Suci ya. Jadi kalau untuk rata-rata tertentu itu gini, rata-rata tertentu adalah sistem penilaian dengan nilai KKM di Indonesia. Jadi kalau KKM di Indonesia itu kita rata-rata ambilnya adalah nilainya 75 per subjek. Jadi memang di China penilaiannya sendiri tidak terlalu sulit, tetapi juga tidak terlalu rendah. Jadi misalnya nilainya 50 bisa nggak? Kalau nilainya 50, karena kan ini kan sistemnya juga subsidi, tapi ada berbasis beasiswanya juga ya dari pemerintah ya. Mereka pasti maunya juga nilainya nggak main-main. Jadi nilainya kalau bisa lebih tinggi, rata-ratanya 75. Gitu. Nggak sulit sih. Jadi memang dengan penilaian seperti ini menurut saya sangat membantu kita untuk bisa berkuliah ke luar negeri ya. Dibandingkan mungkin kalau di Indonesia 80, ada yang 85 untuk kampus-kampus tertentu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu mungkin mau bertanya? Untuk teman-teman semua yang belum mengisi form atau yang daftarnya itu langsung lewat link, bisa mengirimkan email ke kita dan nomor teleponnya untuk kita kirimkan data-data kalian. Nanti untuk bahan presentasi hari ini akan kita kirimkan by email dan by WhatsApp gitu ya. Terima kasih.
Oh ya, ini ada pertanyaan lagi. Oke, ini kalau misalnya nilai 6,0 ini apa ya, Kak? Apakah untuk IELTS atau untuk apa nih? Boleh mungkin bisa dibantu karena ini agak menggantung. Untuk di 6,0 misalnya ijazahnya Bu. ijazah. Jadi gini Bu, kalau untuk di China, karena kan kita sudah tahu ya, ada penyesuaian penilaian di Indonesia dari sejak tahun 2020 atau 2021 saya lupa. Itu kita akan lihat total dari transkrip nilai sebelum-sebelumnya dari SMA kelas 1 sampai SMA kelas 3. Jadi kita akan baru tahu kalau untuk ijazah patokannya bukan hanya di ijazah kalau di China. Mereka mau mencari tahu perjalanan sekolah dari kelas 1 SMA sampai kelas 3. Jadi kalau misalnya kakaknya ingin tahu lebih lanjut, bisa nggak ya? Mungkin bisa kasih datanya dulu ke tim kita. Nanti akan kita bantu untuk cek bisa nggak untuk apply ke kampus-kampus di China. Kak, maaf saya mau tanya, apakah ikut pathway karena beberapa kampus meminta untuk memiliki kurikulum? Oke, kalau untuk pathway mungkin kayak ada apakah seperti ini ya? Kalau setahu kami, kalau di Australia, di Amerika, di Inggris dan sebagainya, memang ada penyesuaian untuk 1 tahun belajar seperti foundation mungkin yang memang menyesuaikan untuk kurikulum di sana. Nah, kalau di China, misalnya nih kakak-kakaknya sudah lulus dari SMA atau muridnya Bapak Ibu sudah lulus SMA, mau langsung kuliah ke China, tapi nggak ada nih basis-basis internasionalnya. Itu nggak masalah, karena mereka selama programnya bukan yang full Mandarin ya. Kalau full Mandarin mungkin belum ada basis Mandarin, dia harus 1 tahun belajar bahasa dulu, belajar foundation bahasa dan pengetahuan tentang jurusan. Lalu 3 tahun sampai 4 tahunnya itu langsung kuliah full bahasa Mandarin. Menggunakan pengantar bahasa Mandarin. Misalnya computer science tapi pengantarnya bahasa Mandarin full. Tapi kalau sudah ada HSK 4, biasanya nggak perlu lagi. Tapi kalau misalnya nih, saya maunya pengantarnya Inggris, Kak. Saya nggak bisa kalau Mandarin. Ada nggak yang tanpa harus pathway atau foundation lagi? Ada banyak juga murid kita, itu mungkin sekitar 50-60% murid kita itu menggunakan kuliah dengan pengantar bahasa Inggris. Jadi mereka nggak ada tuh namanya 1 tahun ini nggak langsung kuliah aja gitu. Jadi memang dipersingkat untuk kuliah ke China sendiri. Lalu Bu, ada nggak vokasi kesehatan gitu ya Bu, seperti D3, D4, ekstensi D3 ke S1? Oke, kalau yang untuk D3 ini D4, kita mau lihat dulu Bu, karena memang tadi kan kita ada jelaskan sedikit bahwa sejak COVID untuk yang tentang kesehatan, terutama di bagian kedokteran umum, memang mereka agak cut dulu ya untuk pembelajarannya, karena mereka mau fokus mungkin untuk menyelesaikan ya kasus di COVID di negara mereka sendiri gitu. Jadi mereka belum fokus banget untuk pengajaran ke international students. Tapi sementara ini pemerintah China ada membuka jurusan lain seperti farmasi, lalu ada nursery kayak perawatan, itu juga ada. Nah, kalau untuk D3 ke S1 itu kita masih lihat juga jurusannya apa, karena penyesuaian dari selama ini sih kasusnya D3 yang di Indonesia untuk S1 ke China belum bisa ya, kecuali memang D3-nya di China bisa lanjut S1 ke China. Itu bisa. Dan lihat juga jurusannya apa. Karena memang di kampus kurikulum kita sama di China agak berbeda ya kan. Kalau di Indonesia mungkin ada PPKN, ada bahasa Indonesia. Sedangkan kan di China kagak ada namanya PPKN, nggak ada juga bahasa Indonesia. Jadi mereka akan menyesuaikan dengan SKS kita tuh related nggak sama kurikulum yang ada di China sendiri. Bu, apakah bisa kerja sambil kuliah di Tiongkok? Oke, ini pertanyaannya bagus nih ya, Kak. Jadi gini, kalau untuk kalau dari kita tidak bisa bilang bahwa diizinkan nggak untuk kerja sambil kuliah di China. Kalau kita pasti bilang sesuai dengan ketentuan visa di China itu nggak bisa. Sama kayak kakak kalau ke Amerika, itu nggak bisa tuh kuliah sambil kerja, nggak bisa. Jadi China tuh mirip-mirip di Amerika sebetulnya, nggak bisa. Tapi banyak juga murid kita misalnya nih, kuliahnya sebagai penerjemah, kan sekarang banyak tuh penerjemah online, atau penulis novel, atau itu. Jadi kerjanya tuh online aja.
itu kan nggak perlu visa dan sebagainya, hanya by online. Itu banyak banget murid kita yang melakukan seperti itu dan lumayan untuk menambah income. Jadi kalau kerja di dalam kampus dengan bantuan oleh dosen-dosen mungkin itu bisa dibantu. Tapi so far saat ini memang belum diizinkan kecuali mungkin yang S2 atau S3 yang lebih tinggi lagi jenjangnya. Bu, Kak mau tanya, biaya yang disiapkan oleh orang tua untuk deposit saat kuliah di sana dan apakah disyaratkan minimal harus lulus S2? Oh enggak. Untuk deposit tadi sudah dijelaskan ya. Kalau kita memang bukan istilahnya deposit tapi lebih ke arah kayak uang pangkalnya ke kampus. Itu dana yang dipersiapkan ini baru-baru ini kan juga kita baru penerimaan murid. Biaya untuk yang kita bilang untuk tipe yang paling bagus di mana kakak-kakak dapat free uang kuliah plus juga free uang asrama plus juga dapat uang saku. Uang sakunya itu sekitar 2 sampai 4 jutaan per bulan. Itu dari kampus mereka meminta murid-murid sekitar 35.000 sampai 37.000 RMB untuk 4 sampai 5 tahun kuliah. Jadi sekitar 80-an juta ya untuk 4 tahun kuliah loh. Jadi itu memang uang yang dibayarkan ke kampus tapi untuk uang kuliah, asrama segala macam udah kita di-cover oleh pihak pemerintah gitu. Nah, itu yang sudah kita lakukan, yang sudah baru beberapa hari lalu sih penerimaan dan itu mereka yang meminta harganya sekian gitu dari kampusnya. Oke, untuk bekerja di sana apakah minimal harus lulus S2? Oke, tadi saya sudah jelaskan sedikit bahwa kalau untuk minimal lulus S2 itu tergantung lagi ya jurusannya apa. Contohnya nih, yang kemarin kita ada bantu juga di kayak misalnya perhotelan. Perhotelan itu juga ada bekerja. Jadi murid kita itu bekerja perhotelan. Mereka magangnya di Ritz-Carlton ataupun di saya lupa di salah satu Kempinski di China, di Shanghai. Itu mereka bisa tuh apply kerja di sana untuk magang, gitu kayak perhotelan. Itu memang kan tugas kampus, terus mereka juga apply di sana dan dapat pekerjaan yang dimana mereka dapat free tempat tinggal, mereka dapat gaji juga ya, gaji untuk uang magangnya per bulannya sekitar 2-3 jutaan. Yang menurut saya sih karena makan juga ditanggung oleh pihak hotel, jadi mereka sangat happy banget dengan kuliah sambil magang ini gitu. Tapi jurusan-jurusan tertentu memang tidak semuanya ya. Ini yang pengalaman murid-murid kami yang sudah berkuliah dan bekerja di sana gitu. Mungkin ada lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Oh, berapa biaya untuk kursus bahasa Mandarin di Tutoravel? Mungkin nanti Bapak dengan Ibu atau dengan Kakak Margareta Mulyani untuk kursus Mandarin bisa dibantu ya dari tim kita untuk langsung direct message. Karena ada tim juga yang bantu untuk informasi tentang les dan sebagainya. Oke, Ya. ini oh ya, maaf Bu, Ibu Margareta Muryanti. Oke. Ya. Nanti minta tolong dibantu ya. Mohon maaf Bu, mohon maaf. Karena terlalu cukup banyak peminatnya hari ini. Oh, ini ada permintaan juga nih. Apakah Tutoravel bisa melakukan webinar di sekolah kami secara langsung? Oh, boleh sekali, bisa Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalnya memang Bapak Ibu perlu kebutuhan untuk bisa webinar langsung ke sekolahnya, untuk bisa diinformasikan ke murid-muridnya, dan memang kalau memang perlu untuk mengundang dosen dari luar, jadi webinar langsung dari China-nya ya, itu kita juga bisa atur ya Bapak Ibu. Itu kita tadi juga jelaskan bahwa sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu aja, itu bisa banget. Oh iya, ini ada pertanyaan lagi. Apakah nanti setelah pandemi selesai bisa ada program study tour ke China? Oh, tentu bisa. Karena kan ini memang kondisinya masih kita pandemi dari China dan kita harapkan secepatnya ini udah ada
lampu-lampu hijau ya dari pihak kedutaan juga, bahwa memang nanti ada per batch gantian gitu berangkat ke China, dan kalau bisa tahun depan udah lancar semuanya akan berjalan secara normal. Jadi study tour, winter camp, summer camp itu sudah bisa berjalan dengan normal. Bu, di China di jurusan kesehatan seperti jurusan gizi nggak ya, Bu? Untuk S1 atau S2 ya? Kalau jurusan gizi setahu kami ada, tetapi menggunakan pengantar bahasa Mandarin. Gitu. Apakah ini pendaftaran kuliah offline? Oke, ini kalau pendaftaran kuliah offline, sementara ini karena kan di China masih online. Jadi sebetulnya memang kuliahnya di China itu adalah offline. Di China sendiri sekarang sudah banyak kampus offline, tapi memang kondisi sekarang lagi libur di China, jadi tidak ada perkuliahan karena kampusnya kan internasional. Kampusnya adalah negeri, jadi mereka lagi serentak libur. Itu kalau misalnya sudah berangsur-angsur pulih, kita dari online akan berangkat offline ke sana. Ini memang pendaftaran dari sekarang ini sudah mulai pendaftaran untuk bisa kuliah 2022 masih bisa apply ya. Ini beberapa murid kita juga kemarin beberapa hari ini sudah banyak murid juga yang apply ke kita untuk mendaftar kuliah ke China. Oke, jurusan Mandarin untuk ngajar ada nggak, Bu? Oh, ada. Untuk ngajar Mandarin itu S1 ataupun S2 ada, tetapi HSK 4 ataupun HSK 5-nya akan kita lihat ya. Jadi biasanya nilainya lebih tinggi. Kenapa? Karena kalau menjadi seorang guru di China itu standarnya untuk bahasa Mandarinnya tuh bisa lebih piaocun gitu, lebih liuli, lebih tepat, lebih lancar. Jadi ngajar juga lebih bagus. Itu ada standarisasi untuk penilaian HSK 4-nya. Kurang lebih 240 kalau nggak salah untuk yang level S1. Kalau untuk S2 itu harus minimal HSK 5 dengan nilai sama 240 juga. Bu, apakah ada jurusan Mandarin? Saya mau bertanya, apakah kuliah program bahasa ada? Lalu untuk program hanya S1 saja, S2 apa ada? Untuk bahasa kuliah jurusan Mandarin, mungkin kakaknya apakah sudah lulus HSK ya? Kembali lagi gini, oke, saya mungkin tambahkan dengan pemahaman kuliah S1 ataupun S2 yang fokus untuk literatur atau pengajaran. Jadi kalau di China, dengan namanya sekarang, ini kita karena update terus untuk informasi dan ketentuan kuliah di China ya. Kalau dulu mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu nggak gitu ketat, tapi semakin ke sini mereka mewajibkan untuk siswa-siswi yang memang mau kuliah S1 ataupun S2 dengan jurusan literatur pengajaran tadi, S1 tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk HSK-nya minimalnya 240. Untuk S2-nya itu HSK 5 sama dengan nilai 240. Nah, jadi kalau misalnya belum ada gimana nih? Saya pengen banget kuliah. Bisa belajar menggunakan program 1 tahun belajar bahasa dulu. Jadi misalnya saya benar-benar nggak ada basic bahasa Mandarin, tapi saya pengen banget belajar bahasa Mandarin, kuliah Chinese Language and Literature. Jadi 1 tahun belajar bahasa Mandarin dulu, lalu lulus HSK 4 ketika kuliah, lanjut lagi untuk kuliahnya di jurusan tersebut. Jadi belajar bahasa 1 tahun, lulus HSK 4 dengan nilai 240, lanjut lagi kuliah 4 tahun full bahasa Mandarin yang jurusan Chinese Language and Literature itu. Nah, ya tadi sudah dijelaskan ya, kalau nggak punya HSK 4 gimana? Jadi kami sarankan seperti itu. Misalnya nih ada juga kasus, Kak, saya tuh bisa bahasa Mandarin, tapi saya tidak ada nilai HSK, jadi saya tidak tahu belajar bahasa Mandarin itu saya sampai mana. Jadi menurut saya, kalau misalnya memang nih benar-benar yakin bahasa Mandarin kita bagus, bisa ikut daftar ujian HSK secara resmi lewat TutorEval juga bisa, karena kita sudah menjadi salah satu titik pendaftaran ujian HSK yang resmi dari Beijing dan sudah diakui gitu. Terus juga kalau di sini, bentar, ini ada juga yang bertanya, maaf. Kak, tadi mau keberangkatan ini berapa ya biaya, apa ada apa garansi diterima secara langsung? Tadi ini mungkin kakaknya ada ketinggalan ya. Untuk penjelasan biayanya itu karena kita memang di subsidi ini adalah program
ya memang subsidi, ada bantuan dari pemerintah, tetapi kita harus ada bayar uang pangkal ke kampus sekitar 10 sampai 20 juta per tahun, atau ya kalau di total 4 tahun ya mungkin 40 sampai 80-an juta ya. 4 tahun kuliah, 4 sampai 5 tahun kuliah. Nah, kira-kira seperti itu tadi. Lalu oh iya, tadi ada lagi nih yang bertanya, Kak, kalau untuk S2, saya mau kuliah jurusan bahasa untuk S2, tapi saya tidak punya latar belakang bahasa Mandarin. Apakah saya kuliah di bahasa Mandarin dan ambil jurusan Chinese language tersebut? Oke. Waktu S1-nya ambil jurusan 2020. Yang satunya adalah lulusan bahasa. Halo, Ci. Ibu Feby hilang ya? Hilang. Suara Ibu. hilang. Mohon tunggu sebentar ya. Halo Bapak Ibu, mohon maaf tadi internet saya terputus. Jadi tadi dijelaskan sampai mana ya? Mungkin ada yang bisa bantu saya tadi, saya penjelasan sampai mana ya? Halo? Iya, Ci. Iya. Oke. Tadi saya tadi ada pertanyaan seperti ini. Oke, tadi saya ingat. Jadi pertanyaan seperti ini. Kak, saya S1-nya itu di Indonesia, tapi saya S2 saya pengen sekali kuliah menggunakan bahasa pengantar Mandarin dengan jurusan Chinese Language and Literature. Apakah bisa? Nah, biasanya kita akan bertanya beberapa hal. Yang pertama, kakak dulu S1-nya jurusannya apa? Karena kalau di China itu tidak bisa cross major sejak tahun 2020. Misalnya kakak dari S1-nya adalah, saya dulu juga bagian literatur bahasa Indonesia, Kak, apakah bisa? Oh, bisa. Lalu, tapi saya nggak bisa bahasa Mandarin, apakah ada kuliah dengan persiapan bahasa Mandarin dulu untuk lanjut ke S2? Ada. Jadi memang per tahun ini ya, 2022 ini kita baru dapat program dari pemerintah juga bahwa ada kampus yang menyediakan program S2-nya itu persiapan bahasa Mandarin dulu 1 tahun, lalu lulus HSK 5, HSK 4 sampai HSK 5 ya, saya lupa kurang lebih tepatnya itu. Lalu lanjut lagi untuk S2-nya yang tadi disesuaikan adalah jurusan pengajaran bahasa Mandarin itu. Jadi kalau misalnya bisa itu lanjut, jadi programnya adalah 1 + 2 tahun. Jadi total S2-nya adalah 3 tahun. Itu bisa baru per tahun ini baru ada, dan tidak banyak universitasnya untuk yang universitas tersebut. Tapi misalnya nih saya S1-nya IT, Kak, mau S2-nya jurusan bahasa, bisa nggak? Nggak bisa. Itu pasti nggak bisa karena memang ada aturan-aturan tertentu yang kita nggak bisa langgar dari pemerintah China ya. Untuk Kementerian Pendidikannya udah nggak boleh cross major nih. Jadi kalau dengan jurusan yang sangat-sangat bertolak belakang tuh pasti langsung ditolak oleh pihak pemerintah ataupun pihak kampusnya. Ya, ada lagi mungkin? Ada lagi dari para hadirin yang bertanya? Baik, kalau tidak ada bisa kita tutup aja ya, Ibu Feby. Oh iya, iya betul. 3.40.
Ya, mohon maaf Bapak Ibu karena ada gangguannya internet saat hari ini cukup berat. Para hadirin. Kenyamanannya para hadirin semuanya. Terima kasih atas waktunya dan sudah sabar menunggu kami. Iya. Untuk webinar hari ini nanti akan dikirimkan oleh tim kami ke email masing-masing ya untuk hari ini. Oke, mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya, cukup sekian untuk. Ini ada satu pertanyaan lagi, mohon maaf ada. Bu, kalau ambil khusus bahasa untuk ekonomi ada Bu. Kalau bahasa di China khusus ekonomi gitu nggak ada ya. Memang dia hanya untuk umum aja 1 tahun belajar bahasa seperti biasa. Tapi khusus ekonomi saat ini belum ada. Kecuali memang kuliahnya S1 belajar bahasa, lalu lanjut kuliahnya S1-nya jurusan ekonomi gitu. Seperti itu. Ya, dilanjutkan lagi dengan nanti untuk pertanyaan lebih lanjut bisa ke tim kami ya, ke nomor telepon juga yang tertera ataupun mengunjungi website kami di www.tutoreful.com. Silahkan Saudara Niko. Ya, terima kasih untuk semua. Nanti jika ada pertanyaan lagi, jangan ragu-ragu untuk bisa tanya ke kami. Terus untuk video hari ini akan dikirimkan ke email masing-masing. Baik, cukup sekian. Sampai bertemu di pertemuan atau event-event kita selanjutnya. Terima kasih semua. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore, sama-sama. Terima kasih Bu Margareta. Ya, sama-sama. Ya, Bu, lagi dalam perjalanan. Iya, sudah di jalan Mas.